Ini adalah kisah tentang seorang bayi yang dirawat oleh ular besar di tengah hutan, setelah ditinggalkan sendirian oleh ibunya. Kirana adalah seorang gadis cantik yang tinggal bersama ibunya, Bu Elis, seorang pengusaha kain kaya raya. Kirana adalah anak tunggal, dan sejak lahir, ia menjadi satu-satunya kebanggaan Bu Elis, yang sudah kehilangan suaminya sebelum Kirana lahir. Rumah mereka sangat besar, terletak di kawasan elit, dan dihiasi dengan karya seni mahal serta furnitur impor yang elegan. Sejak kecil, Kirana hidup dalam kemewahan, tanpa kekurangan apapun, karena ibunya selalu memanjakan dan memenuhi segala keinginannya. Pola ini terus berlanjut sepanjang masa kecilnya, di mana Bu Elis tidak pernah menolak permintaan Kirana, apapun itu. Kebiasaan ini mengarah pada pola asuh yang salah. Ia terlalu dimanja. Setiap kali Kirana melakukan kesalahan, Bu Elis tidak pernah memberikan hukuman atau peringatan yang tegas. Sebaliknya, ia akan selalu mengabaikan perilaku buruk anaknya. Dukungan tak tergoyahkan ini, meskipun berasal dari rasa cinta yang mendalam, membuat Kirana merasa tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, pola asuh ini sebenarnya mulai membentuk karakter Kirana dengan cara yang tidak sehat, menanamkan rasa superioritas dan mengabaikan tanggung jawab terhadap tindakannya. Suatu hari, ketika Kirana berusia 10 tahun, Bu Elis kedatangan teman lamanya, Bu Maya, yang merupakan wanita cantik dengan mata lembut dan bijaksana. Mereka duduk bersama di ruang tamu mewah rumah Bu Elis, sambil menikmati anggur mahal. Saat itu, Kirana, yang sedang ingin pergi berlibur, meminta ibunya untuk segera memesan tiket ke Bali tanpa memperhatikan Bu Maya yang sedang berbicara. "Mama, aku mau ke Bali minggu depan. Pesan tiketnya sekarang," bentak Kirana dengan suara keras, tanpa sedikit pun merasa perlu untuk menghormati kehadiran tamu. Dengan senyum lebar, Bu Elis segera merespons, "Tentu, prinsesku. Mama akan pesan tiketnya sekarang juga." Namun, saat Kirana melangkah keluar dari ruangan, Bu Maya merasa tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia menatap Bu Elis dengan khawatir dan berkata, "Elis, kamu akan merusak anak ini." Kalimat tersebut membuat senyum Bu Elis memudar seketika, dan ia segera bereaksi defensif. "Maksudmu apa, Maya?" "Aku hanya ingin menunjukkan betapa aku mencintai anakku," jawab Bu Elis dengan nada yang sedikit terkejut. Maya, yang merasa perlu mengungkapkan keprihatinannya, menjelaskan dengan lembut, "Cinta itu bukan tentang memberi anak segala yang mereka inginkan. Cinta itu tentang mengajarkan mereka mana yang benar dan mana yang salah, tentang mempersiapkan mereka untuk dunia nyata." Namun, Bu Elis yang sombong menanggapi dengan sikap meremehkan. "Dunia nyata? Kirana tidak akan pernah khawatir tentang dunia nyata. Aku sudah memastikan itu." Maya menggelengkan kepala dengan wajah penuh kesedihan. "Elis, dengarkan aku. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Anak-anak yang tumbuh seperti ini akan kesulitan ketika menghadapi tantangan sesungguhnya. Mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi kekecewaan atau kegagalan," kata Maya dengan tegas. Tapi Bu Elis, yang telah terbiasa dengan kehidupan yang serba mudah, tidak dapat menerima kenyataan tersebut. "Omong kosong. Kirana sempurna seperti apa adanya. Dia tidak akan pernah mengalami kegagalan, karena aku akan selalu ada untuk memastikan dia berhasil." Maya akhirnya pergi dengan hati yang penuh kekhawatiran, baik untuk temannya maupun untuk Kirana yang sedang dibesarkan tanpa mempersiapkannya menghadapi dunia yang penuh tantangan. Tanpa disadari oleh Bu Elis, kata-kata Maya yang terdengar sebagai peringatan itu akan segera menjadi kenyataan, lebih cepat daripada yang pernah dibayangkan. Kini, usia Kirana sudah menginjak 18 tahun, dan ia baru saja lulus SMA dan melanjutkan kuliah di salah satu universitas favorit di kota itu. Gadis cantik ini tumbuh menjadi seorang wanita muda yang memesona, dengan kulit halus, rambut panjang terurai, dan mata yang indah. Namun, di balik kecantikannya yang memukau, sifat dan kebiasaannya sangat jauh dari kata baik. Sejak kecil, Kirana telah terbiasa dimanjakan tanpa batas oleh ibunya, Bu Elis. Kebiasaan itu tidak berubah seiring bertambahnya usia, dan malah semakin menjadi. Tak ada yang bisa mengekangnya. Pergaulannya semakin tak terkontrol. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berpesta, berfoya-foya, dan menghamburkan uang tanpa rasa bersalah. Kirana sering terlihat mabuk-mabukan, berkeliling kota dengan teman-teman sesirkelnya, mengunjungi klub-klub malam mewah, tempat di mana semua orang tampaknya hidup dalam kemewahan yang berlebihan.
Ia selalu bergonta-ganti pasangan, bahkan pacarnya ada 8 orang. Semuanya kaya raya dan memiliki status sosial tinggi. Kirana berganti-ganti pasangan dengan cepat secara bersamaan, tidak peduli dengan perasaan orang lain, asalkan ia bisa merasa terpuaskan. Bu Elis tak pernah menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari masalah besar ini. Ia terlalu terlena dengan status sosial dan kekayaan yang dimiliki, sampai-sampai ia menutup mata terhadap perilaku anaknya yang semakin rusak. Semua kritik dan peringatan dari orang-orang sekitar, termasuk sahabatnya, Bu Maya, selalu diabaikan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, karakter Kirana semakin menonjol. Ia mulai merasa sangat superior karena kekayaannya. Ia merendahkan orang lain, terutama mereka yang dianggapnya tidak punya nilai atau status, seperti orang miskin dan anak yatim piatu. Setiap kali bertemu dengan mereka, Kirana akan mengolok-olok dan menghina tanpa rasa kasihan. Di hadapan teman-temannya yang kaya, ia akan sering berkata, "Lihat mereka, hidup seperti tak tahu diri. Mereka cuma bisa minta-minta." Sungguh ironis, karena pada kenyataannya, Kirana sendiri hidup dalam kenyamanan yang diberikan ibunya tanpa pernah memahami arti perjuangan hidup. Saat kuliah, Kirana juga sering menjadi pusat perhatian, bukan karena prestasi, melainkan karena sikap angkuhnya. Teman-teman sekampusnya banyak yang merasa enggan berdekatan dengannya, karena Kirana seringkali menilai mereka berdasarkan penampilan dan latar belakang keluarga. Bahkan beberapa teman baik yang dulu mendekatinya perlahan menjauh, tidak tahan dengan sikapnya yang sombong dan merendahkan. Suatu hari, Kirana menghina salah satu teman sekampusnya, Maria, yang berasal dari keluarga sederhana. "Kamu harusnya tahu diri. Gak usah berteman dengan orang-orang kaya seperti aku." Maria hanya bisa diam, menahan air matanya, karena tahu betapa sulitnya untuk bertahan hidup di dunia yang penuh ketidakadilan seperti itu. Pada suatu malam yang gelap, setelah Kirana keluar dari klub malam dalam keadaan mabuk, beberapa teman pria yang baru ia kenal membawanya ke sebuah hotel. Dalam keadaan teler, Kirana tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan salah. Mereka mengajaknya untuk mengikuti pesta yang semakin liar dan tak terkendali. Musik keras, alkohol, dan kegilaan seakan menyelimuti seluruh ruangan. Kirana, yang sudah terlalu mabuk untuk berpikir jernih, hanya bisa mengikuti apa yang mereka inginkan dengan senang hati. Setelah pesta berakhir dan rasa puas para lelaki itu tercapai, mereka meninggalkan Kirana begitu saja di kamar hotel, tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab. Kirana, yang kini terbaring lemas dan terasing dalam kesendirian. Pagi harinya, Kirana terbangun dalam keadaan bingung dan merasa sangat kacau. Ia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidur hotel yang asing, dengan ruangan yang berantakan dan sisa-sisa pesta semalam yang masih tergeletak di sana-sini. Ketika ia membuka mata, hanya ada sebuah tagihan hotel yang menunggunya. Tanpa pilihan lain, Kirana akhirnya membayar tagihan tersebut dengan kartu kredit miliknya. Setelah itu, ia kembali pulang ke rumah dengan langkah gontai, kaki berat, namun ia tahu bahwa tidak ada yang akan menegurnya. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Bu Elis tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian semalam. Tidak ada teguran, tidak ada pertanyaan. Bu Elis, yang selalu membela Kirana apapun yang terjadi, tetap memperlakukannya dengan perlakuan yang sama seperti sebelumnya, tanpa mengubah apapun. Pada suatu hari di kampus, saat jam pelajaran tengah berlangsung, Kirana merasa pusing yang tak terhankan. Kepalanya berputar dan matanya kabur, membuatnya kesulitan untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh dosennya. Dosennya yang melihat kondisi Kirana langsung khawatir, dan menyarankan agar ia dibawa ke ruangan pengobatan yang ada di kampus untuk mendapatkan pertolongan. Tanpa banyak bicara, Kirana dipapah oleh teman-temannya menuju ruang kesehatan kampus. Para perawat yang memeriksanya mengatakan bahwa kondisi Kirana cukup lemah, dan menyarankan agar ia segera memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah ada masalah serius. Kirana, yang merasa risih dan tidak ingin mengganggu pelajaran, awalnya menolak, tetapi akhirnya ia menyetujui setelah melihat kekhawatiran di wajah teman-temannya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut di klinik kampus, Kirana akhirnya dibawa ke seorang dokter spesialis untuk pemeriksaan lebih mendalam. Setelah serangkaian tes, dokter memberitahunya dengan hati-hati bahwa Kirana ternyata hamil. Mendengar kata-kata itu, hati Kirana hancur. Ia terdiam sejenak, merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Semua perasaan bingung, cemas, dan malu bercampur aduk dalam hatinya. Kirana tidak tahu siapa ayah dari janin yang ada di dalam rahimnya,
Karena saking banyaknya pria yang pernah menjadi pacarnya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa sangat terpojok dan tidak tahu harus bagaimana. Yang lebih membuatnya panik adalah bagaimana hal ini akan mempengaruhi citra dirinya dan keluarganya, terutama ibunya, Bu Elis. Kirana tidak ingin kehamilan ini menjadi aib bagi keluarganya yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kesempurnaan. Kehamilan ini akan menjadi beban berat yang tidak ingin ia tunjukkan pada dunia, terlebih lagi di depan ibunya yang selalu membelanya tanpa syarat. Karena malu dan takut kehamilannya akan menjadi aib bagi keluarganya, Kirana merasa tidak ada jalan lain selain melarikan diri. Ia merasa terpojok dan bingung, tidak tahu harus kemana untuk menyembunyikan rasa malu dan ketakutannya. Dengan hati yang penuh kecemasan, Kirana menghubungi beberapa teman dekatnya yang selama ini selalu mendukungnya dalam segala hal. Tanpa banyak bertanya, teman-temannya segera membantu Kirana untuk melarikan diri dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Mereka menaiki mobil jeep milik salah satu temannya dan berangkat ke sebuah hutan yang jauh dari keramaian kota, tempat di mana Kirana berharap bisa bersembunyi sementara waktu. Di sana, mereka membuat sebuah gubuk kecil dari kayu dan daun-daun untuk memberikan tempat perlindungan bagi Kirana. Gubuk itu sederhana, namun cukup untuk menampungnya agar ia merasa aman jauh dari pandangan orang-orang. Kirana berpesan kepada teman-temannya untuk merahasiakan semua yang terjadi, meminta mereka untuk tidak memberitahu siapapun, terutama ibunya. Ia ingin melupakan semuanya dan berharap bisa menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan orang lain. Teman-temannya yang setia, meskipun bingung dan khawatir, memenuhi permintaannya. Mereka bolak-balik ke hutan membawa bekal makanan dan minuman untuk Kirana, memastikan bahwa ia bisa bertahan hidup di tempat terpencil itu sementara ia memikirkan langkah selanjutnya. Meski begitu, teman-teman Kirana tetap khawatir akan kondisinya yang semakin memburuk, karena Kirana terlihat semakin tertekan dan cemas dengan kehamilannya yang semakin besar. Namun, mereka tak bisa berbuat banyak selain mendukung keputusan Kirana, berharap bahwa waktu akan memberikan solusi bagi masalah besar yang tengah dihadapi gadis muda itu. Sementara itu, Bu Elis sangat cemas. Sudah beberapa hari Kirana tidak pulang ke rumah, dan ia mulai merasa panik. Setiap sudut rumah yang besar dan megah terasa sepi tanpa kehadiran putrinya. Bu Elis pontang-panting mencari Kirana, menghubungi semua teman-teman Kirana, dan bertanya-tanya kemana putrinya pergi. Namun, teman-teman Kirana hanya bungkam, pura-pura tidak tahu, dan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Bu Elis, yang tak bisa menerima kenyataan bahwa anak kesayangannya hilang begitu saja, melapor ke polisi, berharap ada yang bisa membantu mencari Kirana. Namun, meskipun kini sudah berbulan-bulan berlalu, tidak ada kabar atau petunjuk tentang keberadaan Kirana.